Dua berkas perkara kasus Sambo sudah dilimpahkan ke PN Jaksel, Jakarta. Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan resmi melimpahkan dua berkas perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan untuk persidangan perkara penembakan dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, Senin, 10/10. Humas PN Jakarta Selatan Haruno Patriadi mengatakan pihaknya menerima sebanyak 11 berkas perkara untuk 11 tersangka. Yang diserahkan hari ini 5 berkas dan 6 berkas jadi 11 berkas ya. 5 yang menyangkut pasal 340 dan 6 menyangkut obstruction of justice, kata Haruno di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Senin, 10/10. Ia menambahkan, berkas terdakwa Ferdi Sambo terkait perkara penembakan dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice telah digabungkan ke dalam satu berkas. Haruno menjelaskan usai dilimpahkan, berkas tersebut akan diregistrasi terlebih dahulu. Kemudian, masuk ke ruangan pimpinan PN Jakarta Selatan dan akan dilanjutkan penunjukan majelis hakim yang akan menangani perkara itu serta panitera pengganti. Setelah itu masuk lagi ke petugas, baru diserahkan ke majelis hakim yang sudah ditunjukkan, ujarnya. Usai melewati berbagai tahapan tersebut, majelis hakim lalu menentukan waktu pelaksanaan persidangan. Menurut Haruno, sidang akan digelar paling lama sepekan setelah berkas diterima dan majelis hakim yang akan menyidangkan ditetapkan. Setelah sampai ke majelis hakim barulah nanti majelis hakim menentukan hari persidangan. Sekurang-kurangnya 1 minggu, tapi ini rata-rata 1 minggu ke depan, kata dia. Dalam kasus pembunuhan berencana, ada 5 tersangka, yaitu Ferdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Lalu 2 ajudan Sambo yaitu Richard Eliezer dan Ricky Rizal, serta asisten rumah tangga Kuat Maruf. Kelima tersangka itu diduga melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 pertama KUHP. Sementara dalam kasus perintangan penyidikan ada 7 tersangka. Mereka yakni Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Para tersangka itu diduga melanggar pasal 49 Jo pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Dikutip dari CNN Indonesia.